Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Pada video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang belajar dan pembelajaran. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kakak-kakak ataupun adik-adik yang melihatnya. Materi pertama yaitu teori belajar. Pengertian dari teori belajar ini sendiri merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua untuk memahami proses inherent yang lebih kompleks dari belajar. Selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Teori belajar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktif, teori humanistik, dan teori sibernetik. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Thorndike. Menurut ia, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan perubahan tingkah laku ini merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Lalu selanjutnya menurut Wollstone. Menurut ia, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud adalah harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar itu, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Lalu selanjutnya menurut Charles Hall. Menurut ia, juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Lalu selanjutnya yaitu menurut Skinner. Menurut Skinner, ia menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian dapat menimbulkan perubahan tingkah laku. Berlanjut pada materi selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini menggunakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Lalu selanjutnya teori belajar menurut kognitif menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel-sel saraf yang makin meningkatkan pula kemampuannya. Lalu selanjutnya teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan
ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya, teori belajar bermakna Asubel. Menurut Asubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Lalu selanjutnya, teori belajar konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal-hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Proses belajar konstruktivistik dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, proses belajar. Esensi dari teori ini adalah siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka. Lalu yang kedua, peran siswa. Dalam pembelajaran, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu peran guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Lalu yang keempat, sarana belajar. Sarana belajar membutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang lebih maksimal. Lalu yang kelima, evaluasi belajar. Evaluasi ini merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan manusia dan memanusiakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Pada teori ini, komponen proses informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Yang pertama itu sensory reseptor. Merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Lalu yang kedua, working memory atau short-term memory, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Working memory ini memiliki kapasitas yang terbatas kurang dari 7 slot. Informasi yang hanya dapat mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Lalu yang ketiga yaitu long-term memory, yaitu mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Sekali informasi disimpan melalui RTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Selanjutnya itu 4 pilar pendidikan. Semakin perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang semakin berpesat menyebabkan perubahan prinsip belajar manusia. Adanya perkembangan itulah yang membuat UNESCO membuat 4 pilar pendidikan sebagai upaya mempersiapkan belajar di era abad 21. 4 pilar belajar tersebut, yang pertama itu learning to know. Merupakan prinsip bahwa belajar adalah untuk mengetahui atau memahami. Lalu yang kedua, learning to do. Pilar yang kedua ini adalah yang menekankan pentingnya berinteraksi dengan lingkungannya dan memecahkan masalah yang muncul. Lalu yang ketiga ada learning to be. Pilar ketiga ini adalah usaha yang dilakukan pendidik agar siswa dapat mencari jati dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik itu hard skill maupun soft skill. Yang keempat yaitu learning to live together. Pilar yang terakhir inilah yang akan mengantarkan siswa untuk memahami dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungannya. Materi selanjutnya itu 4 kompetensi guru.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 4. Kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Pengertian pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus memahami atau menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Lalu yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai leluhur sehingga terpantul dalam perilakunya sehari-hari. Lalu yang ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru juga mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Lalu yang keempat yaitu kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang digambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Contoh model pembelajaran itu model CTL dan direct instruction. Lalu yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau proses penyampaian materi dan pengetahuan yang disusun secara sistematis serta terukur pada peserta didik dalam suatu kegiatan belajarnya demi mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Contoh metode pembelajaran ini adalah metode mind mapping, metode inquiry, dan metode discovery, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat sistematis untuk meningkatkan mutu dari kualitas pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Secara garis besar, teknik pembelajaran merupakan langkah atau tindak lanjut daripada strategi pembelajaran dan bersifat lebih praktis. Contohnya adalah berkelompok, individu, gerak, warna, dan lain-lain.